wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelia Harisnasution. Pada pertemuan kali ini pada mata kuliah manajemen agribisnis kita akan membahas mengenai manajemen investasi agribisnis yang merupakan bagian dari subsistem agribisnis jasa penunjang yang menjadi bagian terakhir di dalam subsistem. Pada topik kali ini dan beberapa topik ke depan kita akan konsen kepada jasa penunjang, di mana salah satu instrumennya adalah mengenai manajemen investasi agribisnis. Nah, tujuan pembelajaran adik-adik adalah adik-adik mampu memahami, menjelaskan atau mengemukakan kembali manajemen investasi agribisnis, di mana kita akan mulai dengan pembiayaan agribisnis. Nah, kalau pembiayaan agribisnis itu merupakan tanggung jawab manajemen kalau kita bicara soal perusahaan agribisnis, di mana itu akan berhubungan dengan kebutuhan akan uang yang harus tersedia untuk membiayai belanja modal dan mengoperasikan agribisnis setiap harinya. Nah, untuk pembiayaan agribisnis terdapat beberapa sumber dana. Yang pertama adalah investasi atau penanaman modal. Oke, kita lanjut ke pembiayaan agribisnis. Itu merupakan tanggung jawab manajemen dalam perusahaan agribisnis, di mana itu diartikan sebagai kebutuhan akan uang yang harus tersedia untuk membiayai belanja modal dan mengoperasikan agribisnis setiap harinya. Di mana untuk sumber dana agribisnis itu bisa bersumber dari investasi atau penanaman modal dari pemilik, kemudian bisa bersumber dari peminjaman ataupun dana yang berasal dari laba maupun penyusutan. Sumber keuangan eksternal itu juga bisa diambil dari atau diperoleh dari bank komersial, kemudian pinjaman dengan jaminan piutang usaha, bukti penerimaan gudang atau persediaan di dalam gudang sebagai jaminan, kemudian bisa juga diperoleh dari perusahaan asuransi, lembaga keuangan komersial, peminjaman oleh koperasi ataupun kredit dagang. Ini berupa kredit yang diberikan oleh pemasok agribisnis, dan yang terakhir bisa diperoleh dari leasing atau penyewaan. Nah, untuk pembiayaan internal untuk agribisnis itu bisa bersumber dari modal ekuitas. Ini menunjukkan dana yang diperoleh perusahaan melalui laba yang ditahan, tambahan investasi oleh para pemilik, atau penambahan jumlah penanaman modal yang bersedia memikul risiko usaha. Nah, bisa juga bersumber dari saham, bisa juga bersumber dari pembiayaan internal. Kita masuk ke investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dimana kalau kita bicara soal investasi itu pasti akan berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, mulai dari kegiatan menginvestasikan dana, baik itu berupa aset real maupun aset finansial, yang merupakan aktivitas investasi yang paling sering memang dilakukan oleh orang. Nah, untuk aset real itu bisa berupa tanah, emas, mesin, dan bangunan, sedangkan untuk aset finansial bisa berupa deposito, saham, ataupun obligasi. Adapun tujuan dari investasi pada dasarnya adalah untuk menghasilkan sejumlah uang atau untuk meningkatkan kesejahteraan investor, dan sumber dana untuk investasi itu bisa berasal dari aset yang dimiliki saat ini maupun pinjaman dari pihak lain ataupun dari tabungan perusahaan. Kemudian di dalam investasi itu pasti akan berkaitan dengan return dan risk investasi. Jadi ini terkait dengan pengembalian maupun resiko dalam berinvestasi. Kalau kita bicara soal return atau pengembalian, ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh investor dari investasi yang dilakukannya. Jadi ketika dia mengeluarkan uang berapa untuk berinvestasi pada perusahaan, tentu saja dia akan berharap berapa kompensasi atas biaya yang dia keluarkan tersebut. Jadi dengan adanya return itu adalah harapan dari investor atas investasi yang dia lakukan berupa kompensasi atas opportunity cost dari penurunan daya beli akibat pengaruh dari inflasi. Di sisi lain, selain ada return, tentu saja pasti akan bertemu dengan resiko investasi atau risk investasi, di mana resiko investasi itu terkait seberapa besar resiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Nah, umumnya adik-adik semakin besar resiko, tentu saja akan semakin besar return yang diharapkan.
Return dan risk dalam agribisnis. Return yang diharapkan atau expected return itu merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Selain return yang diharapkan, ada juga return yang terjadi. Ini terkait dengan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Dan antara tingkat return yang diharapkan dengan tingkat return aktual yang diperoleh investor dari investasi yang dilakukan mungkin saja bisa berbeda, di mana perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima itu merupakan risiko yang harus dipertimbangkan oleh seseorang ketika melakukan proses investasi dalam agribisnis. Nah, untuk risk atau resiko itu diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Investor mempunyai sikap enggan terhadap resiko disebut dengan risk averse investor, sedangkan investor yang menyukai atau senang menghadapi resiko disebut dengan risk lover investor. Di mana umumnya semakin besar resiko tentu saja semakin tinggi atau semakin besar pula return yang diharapkan. Untuk metode penilaian investasi dalam agribisnis, ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa agribisnis untuk melakukan penelitian kelayakan investasi dalam agribisnis. Itu bisa dilihat dari return cost ratio atau RC, bisa dilihat dari BC atau benefit cost ratio, kemudian bisa juga dilihat dari ARR-nya atau accounting rate of return-nya, kemudian bisa dilihat dari payback period atau PP, atau bisa dilihat juga dari NPV atau net present value, serta internal rate of return atau profitability index. Nah, kita masuk satu persatu dari metode penilaian investasi agribisnis ini. Yang pertama itu adalah RC atau return cost ratio, di mana ini bicara soal pembandingan antara penerimaan dan biaya. Rumusnya bisa dilihat di depan bahwa R itu sama dengan PY kali Y, di mana PY itu adalah price-nya adik-adik dikali dengan Y ya, outputnya, di mana di dalamnya pasti akan mempertimbangkan cost, baik itu variable cost dan fixed cost. Nah, kemudian ada lagi yang namanya BC ratio atau benefit cost ratio. Ini pada prinsipnya sama dengan RC ratio, hanya saja kalau di BC itu rasio rata-rata yang dipertimbangkan adalah besarnya manfaat serta analisis yang digunakan untuk membandingkan dua usaha agribisnis yang sama. Nah, kriteria yang dipakai pada suatu proyek usaha tani itu dikatakan memberikan manfaat jika BC-nya besar dari 1. Nah, untuk BC rasio itu rumusnya benefit per cost, di mana pasti akan bicara soal keuntungan dibagi dengan cost. Cost-nya pasti akan merefleksikan terkait dengan total cost, variable cost, di mana tentu saja nanti ini bisa dilihat lebih rinci dalam perhitungannya di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kemudian ada lagi yang namanya accounting rate of return atau ARR. Ini merupakan metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Ini menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak yang dibandingkan dengan rata-rata investasi. Jadi kalau ARR-nya lebih besar dari keuntungan, maka proyek tersebut dianggap layak atau menguntungkan. Begitu juga sebaliknya. Dan berikut adalah rumusnya, di mana ARR sama dengan rata-rata EAT atau laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Kemudian ada lagi yang namanya payback period. Payback period itu membandingkan payback period dengan target lamanya kembalinya investasi. Jadi kapan akan kembali uang yang telah diinvestasikan lamanya. Jadi nanti yang akan keluar dari angka payback period itu adalah berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, seperti itu. Nah, bila payback period lebih kecil dengan target pengembalian investasi, maka proyek investasi layak. Begitu pula sebaliknya. Nah, payback period ini investasi dibagi dengan cash flow kali 1 tahun. Bagi adik-adik nanti yang akan masuk ke mata kuliah SKB di semester 5, ini kita akan bahas lagi.
Kemudian ada lagi yang namanya NPV atau Net Present Value, itu adalah selisih antara nilai sekarang dari benefit dengan nilai sekarang dari biaya. Nah, jika nilainya positif berarti proyek investasi tersebut layak. Nah, NPV itu sama dengan present value benefit dikurang present value cost. Kemudian ada lagi yang namanya IRR atau Internal Rate of Return, di mana ini bicara soal tingkat discount rate yang dapat menyamakan PV, present value of cash flow, dengan PV of investment atau present value dari investasi. Untuk mencari besarnya IRR itu biasanya diperlukan data NPV yang mempunyai kutub negatif dan positif, dan biasanya adik-adik kalau menghitung IRR itu biasanya menggunakan cara coba-coba ya adik-adik namanya gitu ya. Nah, jika nilai IRR lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek investasi layak. Bagi adik-adik yang mau melihat bagaimana perhitungan NPV, IRR, kemudian payback period, BCRC, itu boleh melihat ke video terkait dengan studi kelayakan bisnis, kriteria investasi, termasuk juga beberapa contoh yang sudah saya bahas, mempertimbangkan juga dengan analisis sensitivitas dan pengaruhnya terhadap kriteria investasi tersebut. Nah, adapun rumusnya ini ada di hadapan adik-adik, di mana pasti akan bicara soal presentasi dari tingkat diskon rate-nya, kemudian nanti ada NPV-nya juga. Nah, kemudian ada lagi yang namanya profitability index. Kalau kita bicara soal profitability index, ini kita ada menghitung dengan membandingkan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Nah, metode ini sering digunakan untuk meranking beberapa proyek yang akan dipilih di beberapa alternatif proyek yang ada. Nah, untuk memilih proyek dari beberapa alternatif proyek yang ada, diutamakan itu yang mempunyai profitability index yang paling besar. Jadi jika profitability indexnya lebih besar dari 1, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Ini rumusnya ya. PI itu adalah PV of cash flow dibagi investasi. Nah, kita masuk ke pengendalian dan alat pengambilan keputusan manajemen dalam keuangan agribisnis. Ini kita bicara soal pentingnya pengendalian. Kalau bicara soal pengendalian, itu merupakan alat yang dirancang untuk seorang manajer agribisnis bisa memantau dan memperkirakan hal-hal yang dicapai sehubungan dengan kendali biaya dan pendapatan. Nah, untuk pengendalian itu juga bisa menjadi sarana untuk mengecek atau memeriksa apakah yang sudah terjadi atau yang sudah dilaksanakan ataupun sasaran dan jadwal yang sudah disiapkan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan kalau belum bagaimana nih harus membereskannya. Jadi di sini disebutkan untuk mengambil langkah perbaikan yang perlu untuk memperoleh keberhasilan. Nah, program dasar ini melibatkan 3 langkah. Pertama, dia pasti akan menetapkan goals-nya apa atau standar prestasinya. Kemudian, dia akan lakukan pengukuran prestasi terhadap tujuan dan standar yang telah ditentukan melalui sistem pengumpulan informasi. Kemudian yang ketiga, baru dilakukan pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dari sasaran dan standar. Tujuan dari pengendalian yang pertama adalah mengkonsolidasikan wewenang dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. Yang kedua, memperkirakan kecenderungan dan hasil. Yang ketiga, menyajikan informasi untuk perencanaan dan penyediaan sasaran di masa depan. Dan yang keempat, menyajikan informasi tentang pengalaman di masa lalu. Kalau kita bicara soal pelaksana, program atau prosedur pengendalian, itu kita pasti akan bersinggungan dengan keuangan atau fiskal dan juga operasional. Kalau operasional itu pasti bicara soal siapa personalianya dan manajemennya, kemudian standar produksinya bagaimana dan mutu produknya bagaimana. Pengendalian itu bisa menjadi sebuah alat peramal di mana kalau kita melihat siklus yang ada di hadapan adik-adik, ini akan tentu berputar terus adik-adik. Misalnya kita start dari seorang manajemen yang melakukan perencanaan keputusan, kemudian
ditentukan sebelumnya sasarannya apa, tindakannya apa, kemudian arus informasinya dari kegiatannya gimana, kemudian ditafsirkan informasi, kemudian ditaksir ulang, pemikiran ulang, kemudian disusun kembali, kemudian dibikin lagi perencanaan. Jadi dia akan memutar sehingga pada dasarnya pengendalian ini bisa menjadi alat peramal dalam kegiatan agribisnis. Jadi dia bisa mengendalikan sekaligus menetapkan bagaimana cara menyelesaikan jikalau memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, apakah perbedaan antara anggaran budget dengan perakiraan? Karena ini memang kalau kita bicara soal keuangan pasti akan bicara soal budget maupun perakiraan. Selanjutnya mengenai hubungan program peramalan, di mana perakiraan itu biasanya merujuk pada keluaran bisnis, misalnya perakiraan penjualan, sedangkan anggaran itu biasanya merujuk pada masukan dalam bisnis, misalnya seperti anggaran kas. Kemudian kita juga bisa lihat perakiraan dan anggaran itu sama-sama tidak dapat dipisahkan karena kelangsungan hidup organisasi sangat bergantung dengan kapasitas pendapatan melebihi dari pengeluaran atau bebannya. Dan anggaran itu harus memperlihatkan prioritas dan arah atau sasaran bisnis sehingga bisa menetapkan berapa anggaran yang dibutuhkan dan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kegiatan perencanaan. Nah, kemudian jenis program pengendalian ada yang namanya menggunakan teknik kuantitatif dalam merancang anggaran, ada yang menggunakan kualitatif dalam pengembangannya. Nah, teknik kuantitatif dalam merancang anggaran yang pertama bisa menggunakan proyeksi linear. Ini menggunakan data kecenderungan masa lalu yang kemudian dilakukan proyeksi secara matematis, misalnya untuk melihat kecenderungan di masa yang akan datang. Contohnya di sini ongkos kerja, di mana kalau proyeksi linear sebenarnya adik-adik sudah pernah disinggung di mata kuliah salah satu pertemuan di statistik maupun nanti ketika adik-adik masuk ke studi kelayakan bisnis. Kemudian ini contoh analisis regresi. Ini saya hanya mengingatkan kepada adik-adik kalau ingin mencek jelasnya silahkan dicek ke analisis regresi dan korelasi di materi statistik. Yang kedua, terkait dengan teknik kuantitatif dalam merancang anggaran, yaitu terkait dengan merancang model. Misalnya model itu penampilan abstrak yang biasanya dalam bentuk matematika. Dia menggambarkan semua faktor yang terlibat dan menunjukkan pengaruh yang relatif kepada semua faktor di keseluruhan situasi. Model ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam sesuatu atau sekelompok faktor yang mempengaruhi faktor lainnya atau keseluruhan faktor yang ada. Nah, kemudian teknik kualitatif dalam pengembangan anggaran ini berbeda dengan yang kuantitatif, di mana bisa dilakukan melalui konsensus dengan menggunakan pendapat ahli. Namun ini memiliki kelemahan karena data yang terkumpul itu merupakan titik kelemahan, bisa jadi merupakan titik kelemahan perusahaan. Namun sisi positifnya adalah dapat memperoleh berbagai macam sudut pandang dari peserta yang menjadi bagian dalam konsensus untuk mendapatkan berbagai macam pandangan tersebut. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan logika atau gabungan dari kenyataan, induksi, deduksi, dengan atau tanpa bantuan rekan. Logika itu harus diperkuat dengan informasi dan data yang tepat. Dan di dalam teknik kualitatif dalam pengembangan anggaran, yang ketiga itu adalah skenario. Ini mengembangkan anggaran dari berbagai kemungkinan atau skenario. Jadi masing-masing skenario dapat dibanding-bandingkan yang mana yang mungkin lebih dekat gitu ya. Nah, jenis anggaran yang pertama ada anggaran jangka pendek. Ini dilaksanakan dalam 1 tahun dan biasanya membutuhkan pelaporan yang lebih pendek. Kemudian yang kedua itu adalah jangka panjang. Ini biasanya dilaporkan atas dasar tahunan atau 6 bulanan. Dan sasaran akhir dari anggaran tentu saja diharapkan mampu meramalkan atau memperoleh masukan untuk memperbesar pengendalian terhadap sumber daya yang tersedia di dalam agribisnis. Nah, evaluasi program pengendalian itu merupakan kesempatan yang baik yang selalu berpihak pada sesuatu yang dipersiapkan. Jadi sangat penting perlunya ada manajemen dari awal, yaitu terkait mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan evaluasi.
Jadi seharusnya ketika dievaluasi diharapkan dia bisa sama atau bisa tidak jauh dari perencanaan yang telah dipersiapkan. Nah, faktor pengendalian utama yang pertama itu adalah sampai seberapa penting informasi tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika informasi itu tidak dikendalikan? Yang ketiga, apakah informasi itu akan digunakan? Yang keempat, apakah informasi itu akurat? Kemudian yang kelima, berapa biaya dalam nilai uang dan waktu jika dibandingkan nilainya. Nah, untuk manajemen dalam penyimpangan, itu memusatkan pada bidang agribisnis yang mengalami penyimpangan atau terdapat sesuatu masalah dan membuat data lebih mudah dipahami dan dimengerti. Di mana di dalam topik kita ini juga akan bicara soal pengendalian kredit karena sangat berkaitan dengan keluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, karena ini bisa menjadi faktor fatal kalau seandainya tidak dikendalikan, karena bisa menghasilkan banyak masalah keuangan serius pada agribisnis. Misalnya pemberian kredit itu merupakan salah satu cara untuk memikat pembeli, namun di sisi lain itu juga memberikan dampak berupa ketidakpastian ataupun masalah keuangan jika tidak dilakukan perencanaan secara baik. Misalnya di sini distributor pupuk pada petani yang memberikan kredit, kalau seandainya distributor pupuk tersebut bisa memperoleh pembayaran secara gradual dari petani, maka itu akan sangat baik efeknya kepada si pemberi kredit yaitu distributor pupuk. Namun apabila ada kegagalan dalam pembayaran, itu tentu saja akan berefek pada keuangan atau masalah bisnis serius pada distributor pupuk. Nah, namun di sisi lain memang kalau dalam sektor pertanian, cara menjual termudah itu memang akan lebih baik dengan melalui transaksi tunai. Kemudian kredit adalah bagian dari penjualan, di mana cara menjual termudah bagi sektor agribisnis seperti yang saya sebut di depan itu melalui transaksi tunai. Sedangkan dalam sektor agribisnis, kredit merupakan sesuatu yang diharapkan oleh pembeli. Bidang yang paling penting dan membutuhkan program pengembangan adalah bidang pengendalian kredit, karena biasanya biaya seringkali menyebabkan kesulitan keuangan yang serius bagi agribisnis. Nah, untuk part yang terakhir itu bicara soal pengambilan keputusan manajemen dalam agribisnis, di mana kalau kita bicara soal pengambilan keputusan, itu akan bersinggungan dengan proses memilih satu atau arah atau tindakan dari beberapa alternatif yang ada demi tercapainya hasil yang diinginkan. Nah, proses pengambilan keputusan pasti bicara soal prosedur yang logis, di mana kita pasti melakukan langkah-langkah mulai dari identifikasi masalah, ikhtisar fakta, penataan alternatif, kemudian analisis dan tindakan. Nah, analisis volume biaya merupakan salah satu alat yang paling ampuh bagi manajer agribisnis. Ketika dia memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel, itu manajer atau manajemen dapat mempelajari dampak dari perubahan biaya tersebut, dan tentu saja itu bisa berimbas pada break even, bahkan bisa juga memperhitungkan berapa laba yang akan diperoleh. Nah, alat lain yang digunakan secara luas itu meliputi konsep nilai waktu dari uang seperti yang disinggung di depan tadi, di mana keputusan investasi itu pasti akan memperhitungkan biaya uang terdekat dalam investasi selama periode tertentu. Arus kas yang didiskonto dan nilai sekarang bersih dari uang itu merupakan metode untuk mengevaluasi berbagai alternatif investasi yang digunakan secara luas oleh para manajer agribisnis. Nah, sekian saja untuk topik kita kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang menonton video ini.